Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoganya pasti kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu ini perasaan dan reaksi dia sebenar-benarnya setelah melihat perubahanmu. Ini reaksi dan perasaan dia sebenar-benarnya setelah melihat perubahanmu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembaca untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan pastikan untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Silakan pembacaan pribadi berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Ayo, kita lihat dulu siapa orang ini yang perasaannya dan reaksinya kamu ingin tahu ya setelah melihat perubahan kamu. Kita lihat dulu siapa dia. Teman-teman, kamu berdealing dengan seseorang yang bersemangat, bergairah, sangat mungkin aktif di pagi hari. Dia juga mungkin senang dengan cuaca-cuaca yang cenderung mungkin kayak musim panas, atau dia berasal dari kota atau menyukai kota atau suasana yang cenderung lebih panas. Misalnya dekat dengan pantai, itu kan biasanya lebih panas ya teman-teman ya, suhunya gitu ya. Seperti mungkin di kota-kota yang terkenal dengan udaranya yang panas, itu bisa ya. Orangnya di sini sangat mungkin adalah berenergi divine maskulin ya. Dia mungkin banyak komunikasi sama kamu ya di pagi hari biasanya ya. Jadi orangnya morning person atau orang yang pagi hari mungkin rajin bangun pagi gitu ya teman-teman. Selain itu, kamu berdealing dengan seseorang yang cenderung dia suka untuk melihat kesempatan dalam keadaan situasi finansial sekarang. Mungkin saja orang ini ada, tapi dibilang besar banget juga enggak, tapi dibilang kurang banget juga ada. Jadi situasi keuangannya dia sedang tidak stabil, sedang 50-50 ya kalau Sora lihat di sini. Dan orangnya ini memang senang dengan segala sesuatu yang cenderung mengambil resiko ya. Jadi dia berani untuk ngambil resiko, orangnya senang untuk berspekulasi ya, menebak-nebak segala sesuatunya. Orang ini juga seseorang yang oportunis, artinya dia tahu bagaimana untuk mengambil sebuah kesempatan gitu ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya nggak selalu negatif ya oportunis itu, tapi dia pinter lihat kesempatan. Ada yang bekerja dengan industri yang mungkin berhubungan dengan tanaman, tumbuhan, kayak gitu ya, herbal gitu ya teman-teman, tuh sangat mungkin apapun posisinya dia. Tapi misalnya dia jadi admin tapi di perusahaan misalnya sayur-sayuran kayak gitu ya teman-teman, atau perkebunan. Kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin saja sudah berpasangan atau sudah dalam relasi ya. Jadi ini bisa saja kamu terlibat dalam third party situation. Jadi mungkin dia ada ikatan dengan orang lain teman-teman ya. Orang ini punya ikatan batin secara nyata sama kamu ya. Orang ini juga sangat mungkin banget mengutamakan keluarganya, mengutamakan kesehatannya ya kalau yang Sora lihat di sini teman-teman. Jadi orangnya juga cenderung punya pendirian yang lumayan bisa saja ngeyel ya. Orang ini itu juga seseorang yang menarik secara tampilan fisik. Bisa saja dia seseorang yang good looking, anggun kayak gitu ya. Tapi orang ini juga bisa saja orang yang banyak pergerakan. Dia keluar masuk dalam hidup kamu, itu juga bisa teman-teman ya. Dan orangnya itu charming lah ya kalau yang Sora lihat. Di sini kita lihat bagaimana situasi hubungan kamu sama dia ya teman-teman. Hubungan kamu sama dia itu bisa saja banyak stresnya. Apapun ya kondisi hubungan kalian saat ini, masih jalan atau lagi nggak jalan atau gimana, tapi hubungan yang banyak membawa kesetresan, banyak pikirannya, banyak ketidaktenangan. Kamu nggak tenang soal dia, dia nggak tenang soal kamu. Banyak hal-hal yang dirisaukan, banyak masalah di sana dan di sini ya. Apalagi untuk namanya komunikasi ya di sini teman-teman. Mungkin komunikasi kalian itu nggak lancar. Mungkin
mungkin komunikasi kalian itu banyak masalah, karena di sini memang juga ada yang masalahnya LDR, dia jauh dari kamu, baik secara fisik ataupun secara energi. Ini juga bisa saja menandakan ada dari mereka yang juga mungkin masalah sama kamu adalah soal kejelasan hubungan formal ini ke depannya mau seperti apa. Jadi di sini ada letter dan ship. Jadi ada yang kedepannya hubungan itu belum jelas mau seperti apa arah tujuannya gitu ya. Jadi kayak cuman jalan aja tapi nggak jelas mau kemana kayak gitu ya teman-teman. Jadi mungkin banget hubungan ini banyak kerisauannya, banyak nggak tenangnya ya. Jadi komunikasi juga terganggu karena memang ada jarak dan sebagainya. Oke? Sekarang mari kita beralih ke energi kamu yang terfokuskan ya teman-teman. Tarik nafas, hembus nafas, masukin energi kamu ke sini. Kita mau lihat ya, perubahan apa yang dia lihat dari kamu ya, bagaimana perasaan dia dan reaksi dia nantinya. Tapi kita lihat dulu, sabar, kita lihat dulu apa perubahan kamu teman-teman yang dia lihat dan mungkin rasakan ya. Yang pertama teman-teman, kamu itu sekarang lebih fokus banyak ke kerjaan kamu ya. Jadi banyak kalau Sora lihat ya, kamu sebelumnya mungkin ya banyak untuk ngurusin urusan percintaan, sehingga mungkin saja kerjaan kamu atau fokus tentang finansial kamu nggak jadi prioritas. Tapi kesini ya teman-teman, kamu tuh makin fokus kerja, dan sepertinya pekerjaan kamu itu banyak membawa perkembangan ya. Entah kamu naik jabatan, entah kamu naik masukan. Kalau usaha kamu juga makin maju. Itu yang kalau Sora lihat, dia melihat bagaimana pencapaian kamu teman-teman ya. Kalau yang Sora lihat di sini, dia mulai menyadari kamu tuh ternyata punya banyak sekali pencapaian, yang dia tuh malah menjadi kayak kaget dan terkagum-kagum karena ternyata kamu punya pencapaian baru gitu ya. Kamu makin sukses, kamu makin naik, bukan makin turun. Dan teman-teman kalau Sora lihat, dia melihat kamu itu sekarang orangnya mau berubah ya. Dulu kamu cenderung mungkin keras kepala, ngeyel, kamu ngotot kayak gitu ya teman-teman, terhadap apapun yang terjadi kamu maunya suka-suka kamu ya. Kalau Sora lihat di sini, kamu sekarang menjadi sosok yang lebih terbuka ya. Kamu juga mungkin mau berusaha untuk mengubah diri kamu, mengubah perasaan kamu, mengubah situasi yang ada teman-teman ya. Jadi dia melihat, ini juga menandakan dia melihat sikap-sikapnya kamu juga makin berubah teman-teman ya. Dari yang sebelumnya kamu keras kepala, sebelumnya kamu mungkin ngeyel, kamu lebih ini dan itu, kamu sekarang lebih menyadari bahwa kamu harus berubah. Yang buruk harus diganti, yang baik harus terus ditingkatkan gitu ya teman-teman. Jadi kalau Sora lihat ini sikapnya kamu tuh bener-bener sikap yang tidak pernah dia lihat sebelumnya ya. Kamu tadinya ngejar-ngejar dia mulu, tapi sekarang kesininya kamu lebih kayak, oh aku nggak bisa cuma ngejar-ngejar terus kayak gitu ya. Jadi kayak harus ada sesuatu yang dirubah. Aku juga pingin dong dikejar balik. Jadi sekarang kamu mungkin lebih cuek kayak gitu loh contohnya ya. Karena memang kamu tuh, ini nyambung ya, baru Sora ambil kartunya, kamu tuh sekarang lebih rileks, kamu tuh lebih santai, kamu lebih kayak udah ya, daripada maksain, daripada stres sama hubungan yang belum tentu jalan, belum tentu sehat, hubungan yang juga selama ini sering dipaksakan gitu ya. Sorry, mungkin sebelumnya kamu banyak tetap ngotot sama hubungan yang belum tentu jalan. Kamu sebelumnya tetap ngotot sama dia yang belum tentu bisa untuk kamu. Kamu maunya semua kayak mau kamu. Tapi sekarang kalau Sora lihat ya, dia itu melihat kamu tuh sekarang lebih tenang, lebih pasrah. Kamu udah nggak ngeyel dan nggak ngotot untuk hal-hal yang kamu tahu itu belum tentu baik. Jadi kamu tuh udah mulai melepaskan orang ini teman-teman ya. Dia bisa ngelihat kamu tuh berubah banget dari yang dulunya kamu bucin banget, kamu ngejar dia banget, kamu tuh stresin soal dia banget teman-teman. Kamu sekarang lebih kayak udahlah, aku enjoy, aku nggak mau simpan kesel, aku nggak mau simpan benci, mendingan daripada jadi trauma, udah aku lepasin, aku ikhlasin, aku nikmatin hidup ya. Tuh, karena sekarang malah lebih banyak kebahagiaan yang kamu dapetin teman-teman. Yang tadi Sora udah bilang di awal,
ya. Karena kamu merasa mood kamu lebih happy, kamu lebih bahagia, kamu dapat banyak hal-hal positif, ya. Yang tadi selalu bilang, mungkin dalam keuangan kamu juga makin maju. Terus udah kayak gini mungkin juga kamu banyak yang bertemannya makin jauh gitu ya, makin banyak pergaulan kamu. Itu yang membuat dia, kalau Sora lihat, banyak yang mungkin tidak menduga ya, kalau kamu bisa mencapai posisi yang sekarang. Nah, teman-teman, dan yang paling bikin dia kaget kalau Sora lihat ya, ini adalah kamu yang sudah tidak mau lagi jatuh dalam ilusi yang salah. Ya, jadi selama ini kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang banyak memanipulasi pikiran kamu, ya, sehingga kamu tahu yang tadinya kamu tahu itu toksik, jadi nggak sehat, kamu sudah mulai menyadari dan mau melepaskan, ya. Selama ini mungkin kamu terikat sama dia dengan manipulasinya dia, gitu ya, yang dia itu ngaturin kamu tuh tanpa sadar dikontrol sama dia, kayak gitu ya teman-teman. Dan dia menjanjikan kamu harapan-harapan yang belum tentu jelas kepastiannya gitu ya, karena memang kalaupun nggak third party situation, kamu berdiri dengan seseorang yang mungkin saja memang belum siap untuk secara finansial ataupun secara apa untuk kedepannya gitu ya. Jadi kamu tuh sekarang lebih pintar teman-teman, dia bisa ngelihat kamu tuh sekarang lebih cerdas, lebih pintar untuk menganalisa kebohongan, dan kamu sudah tidak mau lagi masuk ke dalam permainan kebohongan dia gitu ya. Itu yang dia lihat gitu ya. Kamu tuh jauh lebih cerdas, lebih kritis gitu ya. Dan kamu sudah mulai melepaskan semua kebiasaan buruk kamu. Yang kamu mungkin suka kepoin dia, kamu suka posesifin dia, kayak gitu ya, masih mau cari tahu terus soal dia. Kamu sekarang lebih kayak energinya, udahlah aku lepasin, terserah kamu mau gimana. Aku mau nikmatin hidup aku gitu kan. Tuh. Kenapa? Karena sekarang dia bisa ngelihat kamu tuh udah lebih sadar sama segala red flags atau pertanda-pertanda yang negatif dari orang ini, ya. Sebelumnya kamu tuh mungkin menutup mata atau abai atau lalai dalam melihat pertanda dari semesta ini soal orang ini tuh banyak kenegatifannya, ya. Atau hubungan ini yang cenderung tidak sehat dan sebagainya. Nah, dia tuh sekarang ngelihat gitu ya, kamu tuh kok kayak udah lebih sadar kalau selama ini ada sesuatu yang negatif atau sesuatu yang kurang positif, sehingga kamu lebih berhati-hati untuk ayo di cleansing hidupnya, dibetulin hidupnya untuk melepaskan hal-hal yang negatif. Jadi kamu tuh kayak mulai bertambah bijaksana untuk melihat pertanda gitu ya. Dia bisa melihat respon kamu, cara kamu mungkin merespon dia. Sebelumnya mungkin kamu banyak yang emosional, kamu banyak yang reaktif kayak gitu ya. Kamu banyak yang beda banget deh. Kalau Sora lihat di sini, Sora ngerasa juga beda banget. Kamu sekarang lebih tenang, jauh lebih memikirkan apa kata-kata kamu gitu ya. Kamu nggak mau terpancing gitu ya teman-teman. Oke. Karena memang kamu sudah mengikhlaskan dan kamu sudah memaafkan orang ini. Tapi kamu memaafkan orang ini untuk diri kamu, teman-teman. Ya, kamu dulu sebelumnya banyak marah, banyak dendam sama dia gitu ya. Kamu mungkin marah-marah ke dia gitu. Sekarang dia bisa ngerasain, teman-teman, kalau kamu tuh sudah dalam tanda kutip memaafkan dia, sudah dalam proses untuk mengikhlaskan dia gitu ya, daripada menyimpan dendam hal yang gak baik. Dia bisa lihat kamu sebenarnya sudah memaafkan dia, tapi di saat yang bersamaan kamu juga melepaskan energi orang ini, ya. Karena sekarang dia ngelihat kamu lebih tegas dengan keputusan. Sebelumnya kamu pun ikutan ke bawah energi dia, teman-teman. Dia bingung, kamu ikutan bingung gitu ya, energinya gitu loh ya. Aduh, mesti gimana nih, galau gitu ya. Cuman dia semakin kesini ngelihat kamu tuh energinya malah bisa lebih tegas. Kamu lebih jelas sama apa yang kamu mau. Sebelumnya kamu banyak mungkin gak jelas, bingung ya, ke bawah dan keseret energi dia. Kamu sekarang malah jadi lebih positif, ya. Karena kamu mau makin maju. Dia ngelihat kamu tuh makin maju dari segi pikiran, dari segi kehidupan kamu, dari segi personality kamu. Kamu jauh berkembang, kamu jauh tambah bijak, kamu jauh tambah berkembang pikirannya, teman-teman ya. Jadi kamu tuh lebih kayak punya mimpi yang lebih besar, dan kamu sekarang fokus ke diri kamu sendiri untuk tidak mau terseret oleh energi yang negatif, teman-teman. Perubahannya itu lebih kepada dia juga kaget, ya. Kamu tuh sekarang bisa loh tegas untuk bikin batasan sama orang ini, ya. Sebelumnya kamu tuh kayak nggak bisa tegas. Tiap kali dia keluar masuk, kamu biarkan aja dia masuk lagi dalam hidup kamu, keluar masuk, mondar mandir, karena kamu tuh kayak nggak punya, sebelumnya kamu tuh kayak nggak punya pagar gitu ya. Jadi kayak kamu tuh membiarkan dia itu keluar masuk dalam hidup kamu yang dalam pola-pola nggak sehat. Dia sekarang bisa melihat ya, dan merasakan sendiri kamu tuh sekarang punya satu batasan, kamu bisa tegas. Sorry ya,
kamu nggak bisa keluar masuk lagi dalam hidup aku loh, ya, aku mau maju, ya, gitu. Karena dia ngeliat kamu lebih tenang dan damai, ya. Kenapa? Kamu sekarang merasa lebih daripada cukup sama diri kamu sendiri. Sebelumnya mungkin kamu bucin tanpa arah tujuan, pokoknya dia datang mau bagus nggak bagus kamu terima. Dia sekarang lebih ngeliat kamu lebih tenang, vibrasi kamu lebih damai, ya, dan kamu lebih punya batasan yang sehat, gitu ya. Tuh, karena kamu sekarang lebih kelihatan punya energi yang positif, kamu maju dengan satu keyakinan, hidup kamu akan jauh lebih baik ke depannya. Jadi dia bisa ngelihat nih, kamu jauh lebih optimis, ya. Energi kamu vibrasinya jauh lebih naik. Ketika kamu energinya vibrasinya lebih naik, teman-teman, otomatis itu akan lebih susah untuk dikontrol dan dimanipulasi, ya. Tuh. Karena teman-teman, kalau Sora lihat, dia melihat kamu tuh sudah melepaskan segala energi negatif yang ada di dalam diri kamu. Dia melihat gitu ya. Kamu sebelumnya banyak negatif, banyak ketakutan, banyak sebagainya gitu ya. Tapi kalau yang Sora lihat di sini, dia sekarang bisa melihat kamu menjadi sosok yang jauh lebih positif. Lalu bagaimana perasaan dan reaksi dia ketika dia melihat perubahan kamu ini? Teman-teman, disinilah ego dia kesenggol, ya. Dia tidak menyangka bahwa ternyata mungkin kamu sebelumnya ngejar-ngejar dia, kamu tuh bucin banget sama dia, ngalah terus sama dia. Di sini dia kayak ngerasa, wah, kamu jauh lebih tinggi nih energinya sekarang, ya. Jadi di sini ego dia tuh tertampar gitu ya. Kalau ternyata nggak cuma dia yang punya ego, kamu juga punya harga diri. Kamu sudah tidak mau lagi mengemis-kemis cinta sama dia, ya. Dan yang dia rasakan adalah dia sangat-sangat bisa ngelihat bahwa nggak cuma dia yang bisa fokus sama keuangan, kamu juga bisa fokus sama keuangan, teman-teman, ya. Disinilah dia merasakan bahwa energi kamu jauh naik di atas dia, ya. Dan yang dia ngelihat adalah ternyata dia itu masih punya energi kepo sama kamu, dia masih punya energi berharap ada sesuatu di antara kalian, ya. Dan pastinya dia itu merasa kamu itu jadi sosok yang jauh lebih bijak, ya. Dan ini dia kayak mendapatkan teguran gitu ya. Lihatlah orang yang kamu mungkin dulu sakiti, kamu lukain, kamu dengan ego kamu, sekarang dia jauh lebih baik gitu ya. Jadi dia tuh kayak disadarkan sama kenyataan. Sehingga apa yang sebenarnya dia rasakan, dia sangat-sangat merasa berhasrat sama kamu. Kenapa? Karena sekarang apalagi kamu jauh naik vibrasinya, dia itu kayak masih ada rasa kepingin menaklukkan kamu, pingin menguasai kamu, masih ada chemistry di sana ternyata, teman-teman, ya. Dan dia ternyata masih punya hasrat yang dia simpan. Jadi di balik diemnya dia, gitu ya, dia itu sebenarnya masih punya hasrat yang sangat kuat sama kamu, teman-teman. Dia itu pingin bergerak ke kamu, ya. Dia pingin ketemu mungkin dengan kamu, meluangkan kerinduan, ya. Karena sekarang ketika kamu semakin jauh, apalagi makin baik, disitulah semakin menarik, ya. Jadi energinya malah dia, kalau Sora lihat, menyesal kenapa dia pernah menjadi seseorang yang mungkin menyakiti kamu, nggak pasti ke kamu, keluar masuk dalam hidup kamu. Terus habis itu dia juga mungkin energi yang nggak jelas kayak gitu ya, dia mungkin memanfaatkan kamu. Di sanalah dia malah semakin merasa bersalah, ya. Karena dia sekarang lihat gitu ya, energi kamu yang fokus ke diri kamu itu malah membuat dia semakin jauh dari kamu, dan kamu semakin naik daripada dia, ya. Dan sekarang dia semakin menginginkan kamu. Karena di batinnya ada perasaan dia ingin bersatu, teman-teman, sama kamu. Ketika energi kamu naik, justru dia malah mau deket-deket lagi sama kamu. Tuh. Sekarang dia benar-benar baru melihat sisi lain, wah, kamu tuh sebenarnya punya value yang sangat besar. Ya, kamu tuh adalah seseorang yang harusnya dia pertahankan kayak gitu, ya. Dan lihat kamu itu, dia itu punya energi terpancing, teman-teman, ya. Dia terpancing untuk melakukan perubahan juga. Jadi melihat kamu berubah itu malah membuat dia menyadari bahwa ya aku juga harusnya berubah dong, dari yang nggak baik jadi baik gitu ya. Gitu loh. Kenapa? Karena orang ini realistis gitu ya. Lihatlah gitu ya. Selama ini dia itu mungkin manfaatin kamu, dia selama ini egonya dia nggak mau ngalah, tapi ternyata sekarang ada energi dia sangat keterbutuhan sama kamu loh, teman-teman, ya. Dan ternyata sisi gelap dirinya dia masih nggak ikhlas, dia nggak rela kalau kamu nggak jadi punyanya dia lagi, dia kepingin kamu jadi punyanya, ya. Dan kalau Sora lihat di sini,
dia baru menyadari perbaikan kamu adalah sebenarnya dia tuh harusnya memperbaiki dirinya juga ya. Kalau kamu itu sebenarnya membuat dia tuh menyadari dia harus refleksi diri dia sendiri. Apalagi dia banyak dapat pesan batin mimpi gitu ya, bahwa perubahan kamu yang ada sekarang tidak lain dan tidak bukan adalah proses perkembangan gitu ya. Sementara batinnya dia masih keingetan kamu. Dan yang sebenarnya dia rasakan, dia sekarang malah jadi makin tertarik sama kamu ya. Jadi sekarang dia malah kemingin banget komunikasi sama kamu, karena sekarang dia punya energi kerinduan, pingin nostalgia. Makin kamu naik, makin kamu terasa jauh dari dia secara energi, makin dia itu kangen ya, pingin rekonsiliasi sama kamu ya. Dan kamu tuh ngelihat kamu sekarang berubah, itu adalah sesuatu yang dia kagetin, tapi di satu sisi lain bangkit gairah dia melihat kamu yang udah jauh lebih baik ya. Rasa pingin menaklukkan dia tuh masih sangat-sangat besar banget ya. Dan sekarang dia malah jadi makin kepo, mau tahu apa sih rahasianya kamu tuh bisa sampai sekarang naik ke posisi yang sekarang, kok malah makin maju gitu ya. Dan dia sekarang makin mau kerja keras teman-teman, mau nunjukin aku juga bisa nih naik level gitu ya. Dia juga jadi kayak pingin menunjukin sama kamu gitu loh ya, kalau aku juga bisa naik ya. Tapi yang pasti hasrat yang makin kuat itu yang sangat-sangat memanggil-manggil ya. Dia pingin datang ke kamu sih kalau Sora lihat, karena kepo, mau nanya sama kamu kenapa bisa kamu sampai kayak sekarang gitu ya. Di satu sisi lain kangen, masih mau tahu kamu, masih mau menaklukkan kamu. Dan dia pingin mencoba untuk kayak, oke, kalau memang masih ada pertengkaran di antara kita, kalau kamu udah nggak mau sama aku, masih bisa nggak kita ketemu jalan tengah untuk sama-sama? Karena kalau sholat di sini, kamu mungkin sebelumnya sudah merasa capek sama orang ini dalam ketidakpastian, sehingga kamu memilih pergi dan kalian nggak sepakat sama suatu hal ya. Dan dia merasa kamu adalah energi yang bisa memenuhi dia dan melengkapi dia. Jadi kalau yang Sora lihat di sini, dia pingin banget kamu balik lagi jadi punyanya dia. Tuh, kayak jatuh cinta lagi gitu loh. Lihat kamu makin sekarang tuh malah gairahnya makin meletup-letup. Kita coba lihat apa yang mungkin dia inginkan dari kamu ya. Yang pertama, dia akan berusaha menawarkan kembali relationship sama kamu ya. Dia akan coba deketin kamu lagi. Kalau kamu menjauh, dia akan coba deketin kamu lagi teman-teman ya. Dan dia sedang berusaha mencari cara untuk bisa menaklukkan kamu kembali ya. Karena memang kamu punya energi yang sangat menarik buat dia. Jadi kalau yang Sora lihat, sudah pasti yang dia inginkan adalah memiliki kamu kembali. Dia berharap kamu masih mau kembali ya, masih bisa merubah kamu untuk kamu balik lagi dalam kontrolnya dia teman-teman ya. Itu yang dia inginkan ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu gak ada kamu itu penderitaannya sangat-sangat mendalam, karena dia butuh kamu ya. Kalau yang Sora lihat, jadi yang pasti dia ingin menawarkan perasaan, dia butuh kamu teman-teman. Walaupun memang kalau Sora di sini hati-hati, karena bisa saja dia memang belum sepenuhnya siap. Jadi ini orang pengen kamu, tapi lebih kepada memang dia sadar karena dia itu sangat butuh kamu ya teman-teman. Dan dia itu abai, jadi dia tuh menginginkan kamu lebih kepada kayak ego gitu ya. Kayak aku harus milikin kamu lagi nih, nggak bisa aku lepasin kamu, aku nggak ikhlas gitu ya. Tuh, dia pengen segera kamu jadi punyanya dia lagi ya. Karena kalau sholat di sini memang ada sisi kekanak-kanakan di dalam diri dia ya. Dia masih ngarep sama kamu ya. Walaupun itu karena memang ego dia yang terdalam ya. Jadi sudah pasti dia akan datang lagi. Masukan buat kamu apa dalam situasi ini? Teman-teman, dia akan bisa saja tidak datang, tidak terduga, tidak kamu sangka, tidak kamu kira gitu ya. Dan sangat mungkin spark-spark atau gairah-gairahnya ada lagi teman-teman di antara kalian ya. Tapi coba untuk tidak mengikuti semata-mata hanyalah hasrat diri yang kadang-kadang memang susah terkontrol. Coba teman-teman, kamu jangan abaikan kata batin kamu sendiri. Ikutilah intuisi kamu ya. Kenapa? Karena kalau Sora lihat, kamu memang juga masih ada hasrat sama orang ini gitu ya, walaupun memang kamu pendam gitu ya teman-teman.
Tapi mungkin ini saatnya kamu fokusnya lebih kepada hal yang realistis. Gini loh, kalau memang dia mau usahain kamu, apa realistis yang mau dia usahakan, ya? Kalau dia balik dengan situasi yang sama, buat apa? Ya, jangan membuat kamu masuk lagi ke dalam masalah yang kamu sudah bisa hindari, ya. Kamu udah kayak gambarnya ya, udah capek-capek naik tangga malah mau jatuh lagi ke bawah. Buat apa gitu ya? Kenapa? Kamu perlu untuk mikir dulu sendiri gitu ya teman-teman. Kalau ternyata sendiri itu pun tidak buruk, kalau ternyata kamu bisa dapetin seseorang yang lebih baik dan kamu bisa lepas dari sesuatu yang negatif. Jangan takut teman-teman. Ya, masa depan itu masih ada di depan. Jangan punya ketakutan. Oke, nanti kalau aku nggak balik sama dia, nanti aku nggak ada yang mau, la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 . Jangan ya, teman-teman. Ambil waktu untuk istirahat dan benar-benar pikirin keputusan kamu. Ya, jadi jangan sampai kekontrol sama hawa nafsu sendiri. Dia menawarkan datang dengan sparklingnya, malah kamunya goyah, gitu ya. Kenapa? Karena kalau Sora lihat di sini, dia akan ngomong semua rayuan dia sama kamu. Sementara dianya belum stabil. Apakah dianya sudah stabil? Dia mau minta maaf itu jelas, ya. Itu jelas. Tapi apakah dia belum stabil? Teman-teman, itu masih berproses banget ya. Karena dia ini masih punya banyak kemauan dan keinginan yang kadang-kadang dia nggak bisa kontrol keinginan dia sendiri, ya. Masih terlalu menggebu-gebu. Jadi kadang-kadang dia bisa lepas kendali lagi gitu ya. Manipulasi kamu lah, mau inilah, mau itu, egonya dia yang mungkin nyakitin kamu. Jadi coba deh, kamu pikir-pikir dulu sebelum kamu langsung balikan sama dia. Ya, kenapa? Karena mungkin saatnya kamu break, fokus sama diri kamu. Jadi gini, dia datang minta maaf, ngomong ya diterima maafnya, tapi kan gak harus balik gitu ya. Karena kalau sholat di sini, ya hati-hati gitu. Kamu nanti malah masuk lagi ke dalam masalah yang sama. Karena kalau sholat di sini orang ini masih energinya nggak stabil. Kalau Sora lihat intinya gitu, masih banyak nggak stabil yang sangat mungkin kedepannya masih bisa jadi masalah lagi. Kamu pasti udah tahu sebenarnya secara intuisi, jadi ikutin intuisi kamu. Oke? Itu aja. Zodiak, sebelum Sora ke zodiak, untuk yang ingin ngambil keputusan lebih jelas, silahkan dengan cincin bulan sabit yang cantik banget ini, warna biru dari batu Amazonite asli, kristal asli, untuk membantu komunikasi. Ya teman-teman. Nah, komunikasi ini membantu cakra hati dan cakra tenggorokan, membantu kamu yang sering salah paham atau sering disalahpahamin, emosional, auranya aur-auran gitu ya. Biar energinya lebih lembut, lebih tenang, reaksinya pun lebih positif, jadi orang lebih bijaksana gitu ya dalam berkata-kata ataupun menerima kata-kata orang supaya tidak disalahpahami dan mensalahpahami. Harga 225.000 membawa energi keseimbangan, beruntung masih ada dibeli karena setiap produk yang Sora buat itu spesial, tidak ada yang sama, batunya beda, fungsinya beda, bisa dibesar kecilin untuk ukuran, jadi nggak ada masalah ya. Bulan sabit adalah lambang pikiran positif dan perilaku positif, dibeli selagi masih ada, rugi kalau nggak beli ya. Atau di Tokopedia bisa langsung dipesan, di linknya ada di kolom komentar bawah, sudah Sora sematkan juga. Kamu langsung check out, beli, beruntung masih ada. Kamu juga bisa hadiahkan untuk orang tersayang, untuk teman-teman yang cowok. Aku belum lihat yang ini dibeliin buat temen cowok, belum ada. Kemarin waktu yang gelang bulan bintang ada yang cowoknya beliin untuk ceweknya ya. Ayo dibeliin untuk menambah juga energi positif. Teman-teman beli sesuatu yang positif, ini tuh awet, bisa bertahun-tahun, dan ini harusnya nggak bakalan rusak, nggak bakalan kenapa-napa kalau kamu jaga dengan benar-benar. Kamu bahkan bisa loh warisin ini nanti sama anak kamu ya. Warisin yang bagus-bagus teman-teman, jangan warisin masalah ya. Zodiaknya ada Leo, Aries, Sagittarius. Itu yang terkuat. Lalu ada Gemini, Aries, Libra, Pisces, dan juga ada Capricorn. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke, kita sekarang coba ke alfabet yang mungkin terbuka. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan, bisa jadi juga nama kota, nama tempat, atau kalian juga yang punya nomor rumah gitu ya. Teman-teman yang kepingin beli buku, pengen beli alat pembacaan, pengen beli tarot, pengen belajar tarot, pengen baca bazi untuk tahu jalan hidup, semua silahkan di Instagram Sora @sora_tarot ya. Silahkan, beruntung masih ada. Oke.
Silahkan NCFO YBAG RWMP UYEFTC TC 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Silahkan main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Sora tunggu belanjanya, Sora tunggu personal readingnya. Bye-bye.